Nah, apa yang membuat orang bisa lebih lama memperhatikan sebuah postingan? Setidaknya ada 3 hal: konten video yang menarik, konten foto atau slide yang menarik, caption yang menarik. Nah ini ya, selain strategi organik, tadi kan strateginya masih organik ya, memanfaatkan Engrang. Kita bisa juga menambah jangkauan postingan kita dengan menggunakan ads. Ya, itu kan tujuan kelas ini ya. Biaya ads akan lebih mahal jika Engrang sebuah postingan rendah. Ya. Jadi, kalau yang tadi kita bahas tadi nggak dapet, itu kita pasang ads juga jadi mahal. Ya. Tapi kalau dia nge-view-nya juga udah banyak. Makanya ketika kita pasang itu, kalau aku pasang beberapa dulu dan aku lihat dulu mana yang paling tinggi ya. Yang paling tinggi itu yang aku iklanin. Jadi nggak ujuk-ujuk aku ngiklan gitu ya. Jadi gini ya. Jadi tujuan iklan adalah meningkatkan jangkauan sebuah postingan berdasarkan target audiens yang kita tentukan. Jadi kalau dalam sebuah iklan tuh tujuannya apa sih? Iklan itu adalah tujuannya untuk meningkatkan penjualan, benar? Nah, untuk meningkatkan penjualan itu gak cuma iklan. Jadi ada 3 faktor yang menentukan penjualan. 1 adalah postingan atau konten kita. Ingat ya, postingan atau konten kita. Yang keduanya itu adalah produk kita sendiri kan. Nah, yang ketiga itu adalah iklan. Jadi iklannya itu adalah sarana sih sebenarnya. Jadi yang paling penting itu adalah konten, produk, baru iklan kan. Jadi bukan cuma iklan doang gitu. Harus diperhatikan dulu faktor yang paling utama adalah konten iklannya itu. Ya. Yang lebih baik itu kalau posting itu atau kita posting produk-produk aja atau nanti kita itu posting untuk misalkan yang pertama atau kita posting tentang engagement ya, baru terus produk atau Nah, sekali lagi ada mazhab yang beraneka. Di luar sana ada mazhab yang beraneka. Yang paling yang sudah jelas pertama-tama adalah orang gak senang banget dijualin, benar? Orang paling senang kalau akunnya itu adalah akun sharing. Ya. Kita mau jualan, itu aku contohin Dapur Lindawati. Dapur Lindawati itu aku baru mulai jualannya sekitar 2 tahunan yang lalu. Sebelumnya aku adalah akun sharing. Tapi kan itu butuh waktu lama. Ya. Jadi ada orang yang memulai dengan akun sharing, itu monggo aja dapat duitnya belakangan. Ada yang kita langsung jualan. Monggo aja juga. Nah, tapi tekniknya adalah orang itu paling suka adalah diberi dulu kan. Ya, diberi dulu. Jadi mungkin bisa dipikirkan dari, aku nih ngasih contoh ya, tapi mungkin nanti diaplikasikan aja sendiri karena berhubungan dengan makanan aku kebayang gitu. Jadi ini kita langsung aja jualan kan, pengennya jualan. Tapi gimana caranya kita soft sellingnya gitu ya. Jadi di share aja, misalnya cemilannya tentang apa gitu. Jadi kan kita ngasih sharing itu nggak harus kita nge-share resep kan, nggak harus. Itu orang tuh paling seneng banget, misalnya ada kenapa orang gimana cara makan cemilan ini gitu. Tapi di videoin gitu, gimana sih cara membuat cemilan ini. Jadi membuat orang tertarik untuk kita tuh seolah-olah ngasih ilmu ke mereka gitu. Gimana cara menggoreng, misalnya jualannya gorengan misalnya ya. Cemilan itu kan digoreng. Gimana cara membuat minyak tuh nggak gampang kotor, contohnya seperti itu. Jadi tetap penjualan. Ya, tapi kita pancing dulu orang untuk ada ke kita, karena kan jangan sampai kita perjalanannya gini ya, journey-nya ya. Ini ada di sini nggak sih? Journey-nya. Jadi kita pasangin iklan, orang itu nggak langsung beli. Dia nongol dulu, karena kita selama ini kalau misalnya pemula biasanya berharapnya gitu. Kita pasang iklan, orang lihat, orang langsung beli. Enggak. Perjalanan iklan itu panjang banget. Ada juga orang yang belum butuh pada saat itu. Nanti aku terangin deh, nanti di slide kedua ya. Cuman gambarannya seperti itu. Ya,
perjalanannya bukan orang beli iklan langsung beli. Itu yang biasanya ngelihat iklan langsung beli adalah ketika nanti kita masuk ke slide kedua yang lebih berat, gimana kita bikin iklan itu sesuai dengan target market kita. Jadi ketika dia lihat iklan kita itu langsung beli. Ya, itu nanti di materi kedua, ketiga, dan keempat. Masih panjang. Tenang. Tapi kalau ditanya, aku kasih saran yang pertama, bisa banget kok dijualan-jualan aja lah gitu loh. Kalau sekarang dimulainya dengan jualan, silakan mulai dengan jualan. Tapi kalau mau dimulai dengan akun sharing juga boleh. Tergantung yang mana yang mau diduluin. Tapi kalau memang udah mau pengen langsung jualan, cari konten-konten yang menjual dan cari konten-konten lucu. Jadi kan orang nggak harus ketika dia ngeliat konten kita, karena anak muda kan, pasti senengnya yang lucu-lucu. Dia ngeliat iklan kita, ya belum tentu juga dia mau langsung ini kan, beli kan, tapi dia tertarik dulu nih dengan iklan kita. Oh ternyata dia jualan ini ya, jualan cemilan ya. Jadi kayak gitu. Lebih kreatifnya di situ. Yang penting yang perlu diingat adalah orang seneng dikasih. Ya dikasihnya bisa slide bercerita, bisa konten lucu, bisa segala macam yang ujung-ujungnya misalnya di dalam iklan itu nanti ada orang lagi makan cemilan kita. Itu juga bisa. Banyak banget. Ya, nanti kita terangin gimana caranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bu Linda. Saya Romdoni dari TDA Jakarta Selatan. Oh iya Mas. Mungkin agak balik ke belakang tadi, sorry saya nggak tanya langsung. Menurut Bu Linda kan algoritma sekarang itu viewernya hanya sekitar 7%, bahkan 1% sekarang dari follower kita. Nah, bagaimana keefektifan untuk kita menggunakan selebgram atau influencer dengan algoritma itu? Misalkan saya targetin influencer ini, dia punya 5.000 follower lah ya. Padahal sekarang dengan algoritma baru hanya 1% dari follower itu yang bisa ngelihat feednya dia gitu. Apakah masih relevan gitu kita spend budget untuk ke influencer dengan selebgram dengan formula algoritma Instagram yang baru itu? Makasih. Ya, nah itu yang tadi ya langsung saya jawab ya Pak. Itu yang tadi sekarang kita harus pikirkan Pak. Jadi apakah kita mau buang bakar-bakar uang di selebgram, tergantung produknya ya Pak. Maaf Bapak produknya apa ya? Ya fashion. Oke. Fashion masih masuk Pak. Tapi Bapak harus pilih banget gitu loh. Jangan asal tadi ya, balik lagi ke awal. Jangan asal kita cari selebgram tapi ternyata nggak masuk sama ininya kita gitu. Jadi jangan sampai Bapak pasang mentang-mentang followernya banyak gitu ya. Ya Bapak pasang ya yang paling gampang aja lah, Bapak pasang ke Nikita Mirzani untuk iklan hijabnya Bapak gitu. Jadi target marketnya, tapi apakah masih worth it? Nah itu Bapak hitung lagi. Apakah Bapak mendingan pasang ke influencer influencer ya, influencer kecil, ininya kecil, apa Bapak kan itu sekali lagi balik lagi nanti diukur Pak. Ya. Jadi memang mesti dicoba kalau kayak gitu nanyanya, ya mesti dicoba diukur dulu gitu. 1% Bapak lihat-lihat, oh jangan-jangan dia bayarnya bisa puluhan juta atau segala macam. Ini worth it nggak? Yang penting kita udah tahu, dia cuma dapat 1% dari followernya dia. Ya, bisa ditambahin ya. Sedikit saya tambahkan tentang influencer ya. Jadi kita tadi kan bahas ada 3, ada pertama ada relevansi, yang kedua ada interaksi, sama yang 3 waktu. Nah, 3 hal ini saling mempengaruhi. Kalau misalnya influencer tadi, itu dia punya relevansi yang tinggi dengan audiennya dia. Jadi tingkat relevansi si akunnya influencer itu tinggi. Jadi behavior si followersnya itu untuk melihat postingan itu tinggi gitu. Jadi yang dimaksud dengan 1%, 2% itu tergantung akunnya juga gitu. Jadi umumnya itu 1%. Tapi kalau akunnya tersebut akun influencer dan misalnya akunnya si siapa yang paling tinggi ya? Untuk fashion itu Hamidah. Tahu ya Hamidah ya? Hamidah itu relevansi terhadap followers itu tinggi banget. Jadi ketika dia posting itu hampir seluruh followersnya dia itu ngelihat postingannya dia gitu. Nah, dengan seperti itu karena dia tingkat relevansinya tinggi dengan audiennya dia, kita pasang dia untuk sebagai influencer kita itu masuk gitu. Tapi ada juga influencer yang mungkin sekarang nilai relevansinya itu rendah gitu. Nah, sebelum kita mengendorse, mungkin kita bisa nanya, boleh nggak kita minta insight Instagramnya dia gitu. Kalau kan situ ada tuh kalau misalnya IG Blast, pernah dengar nggak IG Blast? IG Blast situ juga bisa dilihat engagement rank-nya ada berapa gitu. Kalau tinggi bagus, tapi kalau rendah ya ngapain gitu. Ya. Iya, dan
kenapa saya karena keseringan lihat akun gosip ya, adanya Nikita Mirzani yang di otak saya sama Lucita Luna. Ketahuan ya, kebiasaan ngelihat akun gosip. Oke, ada lagi? Ya. Pagi Bu Linda, saya Husen. Saya bergerak di bidang foto video wedding. Oke. Nah, ini yang ingin saya tanyakan tadi kan untuk nge-up di top postingan itu kan komen, ya like sama DM. Ya. Di tombol bio itu kan dia ada juga kalau misalkan yang akun bisnis dia kan ada ya telepon, telepon atau email. Nah, ketika follower kita ngeklik pop-up yang telepon atau email itu masuk ke bisa masuk ratingnya kita juga nggak nge-up masuk. Udah nanyanya itu aja kan? Nanya masuk. Ya, silakan Pak. Ya, Mbak mau nanya, kalau nama usaha. Sorry, nama saya Hari. Usahanya Mas? Bisnisnya di fashion juga. Oke. Misal gini, kita punya 3 konten yang sama nih. 3 konten yang sama, 1 foto, 1 video, sama 1 IGTV gitu kan. Nah, kira-kira yang paling efektif mana? Apakah kita komposisinya banyakkan video atau banyakkan foto gitu misalnya? Mana yang lebih efektif untuk ini nge-reach target customer kita? Terima kasih. Itu termasuk dalam konten ya. 3-tiganya sih bagus itu ya kalau untuk fashion ya. Foto juga ya bagus banget. Itu masuk sih Mas. Semua kalau untuk fashion yang paling bagus kalau aku lihat sih sekarang banyaknya foto ya. Foto Mas. Kalau makanan video. Karena makanan orang ngelihat. Ya. Kalau fashion ya tapi ada semua aja Mas. Ada foto, ada ini tapi yang paling bagus kalau ditanya yang paling bagus foto. Kalau untuk fashion. Ya, iya, lihat aja kan. Nanti kadang-kadang kita lihat juga kan di insight-nya kan. Oke, tapi kalau menurut pendapat aku sih foto. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Ana Apriani dengan IG Afinasop. Saya distributor baju muslim. Oh ini banyak fashion ya? Iya. Boleh nggak fashion? Boleh angkat tangan nggak? Iya banyak. Kalau kuliner? Oh. Nanti kesini aja ya. Nanti kita saingan ya. Pokoknya ya. Nanti aku cerita. Oke. Yang mau saya tanyakan, saya beberapa kali mungkin sudah iklan ya. Iklan lewat IG, aplikasi IG dari suatu postingan saya iklankan dari aplikasi IG dan saya iklankan juga dari Facebook Manager. Nah, yang saya tanyakan di sini, ternyata setelah saya amati, yang saya iklankan dari Facebook Manager itu ternyata like dan komen itu nggak masuk di postingan. Nah, apakah itu terhitung interaksi dengan IG atau enggak? Ya, boleh Mas dijawab. Ya, itu bedanya ya ketika kita iklan di Instagram maupun di Facebook Manager. Jadi biasanya kalau untuk engagement itu usahakan dari Instagram langsung. Tapi kalau untuk penjualan, untuk retargeting atau untuk orang yang sudah pixel dan lain-lain itu bisa dari si Facebooknya. Mana yang lebih bagus? Dua-duanya pakai aja. Gitu. Apakah itu masuk? Ya, interaksinya. Sejauh ini tidak ada informasi yang mengatakan itu masuk atau nggak masuk, tapi secara logikanya itu pasti masuk karena kan dia di aplikasi Instagram. Kan orang ngekliknya di Instagram, kecuali dia nongolnya bukan di Instagram. Ya, ya. Ya, karena dia betul, karena dia masuknya dari Facebook Manager kan. Udah, kayaknya udah pada nggak sabar untuk materi berikutnya. Padahal kalau nggak ngerti yang ini, materi berikutnya agak-agak pusing, ya. Jadi ini agak-agak dikasih tahu dulu yang di awal. Oke. Nah, tapi pada kenyataannya produk yang kita punya itu bukan kita satu-satunya. Kalau kita satu-satunya enak banget nggak? Jika kita kurang tepat menentukan value FVV dan USP-nya, maka iklan yang akan kita jalankan akan tidak menghasilkan penjualan yang signifikan.